Ada kamu semua. Sih. Upaya enggak kali gratis Kak. Malam sih bosnya. Tuh, jaringan. Ampun. This is so cool. Sana dulu. Bisa naik. Belum. Nanti. Andi sudah masuk belum, Andi? Andi sudah, Pak. Sudah, Pak. Grace Priscilia. Andi posisi di mana, Andi? Ya, Pak. Andi posisi di mana? Di Makassar, Pak. Oh, sudah pulang? Sudah, Pak. Kita tunggu sampai 13.37
Nanti 13.37 kita mulai. 13.37 jam yang ada di saya. Sekarang di jam saya 13.35. Bukan bicara bukan ngatik ini. Desi Ramasanti tidak hadir. Desi. Di daftar hadirnya ada di chatnya Desi Ramasanti, tapi di sini tidak muncul. Baik, saya berikan kesempatan untuk kalian yang kurang paham mengenai materi yang disajikan tadi, baik di dalam YouTube channel maupun di dalam file PDF, kita silakan untuk mengajukan pertanyaan di pertemuan ini hingga pukul 14.00. Baik, saya coba tayangkan perbagian. Ya. Saya tayangkan kembali file yang tadi dalam bentuk PDF. Nah, sekarang saya tayangkan perlahan-lahan. Nanti kalau ada yang kalian ingin tanyakan, langsung interupsi ya, langsung interupsi untuk menanyakan. Baik, Pak. Nah, apabila A dan B ini merupakan kejadian, ya, maka ada dua kemungkinan hubungan di antara A dan B, yaitu A dan B bisa saling lepas, bisa juga A dan B overlapping. Overlapping dalam arti tidak saling lepas di sini. Itu mengenai hubungan di antara dua buah kejadian. Bisa lepas, bisa overlapping. Ya. Nah, kita lihat contoh satu. Nah, contoh satu. Coba kalian pahami perbagian. Ya. Nah, di sini pelemparannya sebuah dadu sebanyak 1 kali. Ya. Nah, ruang sampelnya seperti ini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Nah, kemudian himpunan A-nya ini merupakan kejadian. Ya.
kejadiannya muncul sisi dengan lebih dari 2 mata dadu. Ya. Jadi bisa 3, 4, 5, 6. Kemudian bisa juga untuk yang B, sisi dengan kurang dari 6 mata dadu. Ya, kurang dari 6 berarti bisa mulai dari 1, 2, 3, 4, sampai 5. Ya. Nah, untuk mengetahui apakah A dan B ini saling lepas atau tidak, kita harus mencoba mencari irisannya. Apakah ada irisannya atau tidak. Ya. Nah, ternyata di sini A dan B ini ada irisannya, ya, yaitu 3, 4, dan 5. Ya. 3, 4, dan 5 ini merupakan milik bersama di antara A dan B. Ya. Nah, sehingga kita simpulkan bahwa A iris B ini tidak kosong. Ya. 3, 4, dan 5. Ya, A iris B tidak kosong. Nah, karena tidak kosong irisannya, maka kita katakan A dan B overlapping. Ya. Tidak saling lepas. Nah, kita lihat kalau di dalam diagram Venn, ya, ini ada bagian yang dimiliki bersama. Ya. 3, 4, 5 ini masuk dalam wilayah A, juga 3, 4, 5 ini masuk dalam wilayah B. Ya. Jadi 3, 4, 5 ini milik bersama. Jadi A dan B ini tidak saling lepas, overlapping. Nah, ada yang mau ditanyakan di contoh satu ini? Tidak, Pak. Andi paham nggak, Andi? Andi masih Ini ada? Pak ada yang kurang paham Pak ini Pak. Andi, baik yang mana? Di contoh satu mana yang nggak paham? Yang ini Pak, ya kan ada itu Pak yang bagian A dan B-nya Pak. Ya kan ada naikin dikit Pak, naikin. Ya Pak, itu Pak sisi dengan lebih dari dua mata dadu sama sisi dengan kurang dari 6 mata dadu Pak, itu kurang paham Pak. Maksudnya tidak paham bagaimana menjabarkannya menjadi himpunan atau? Iya Pak. Begini, Andi pernah melihat dadu nggak? Pernah Andi, Pak. pernah. Itu kan ada 6 sisi kan? Ya Pak. Ya. Ada 6 sisi. Nah, masing-masing sisi itu kan ada mata dadunya, ya kan? Ya Pak. Ada yang mata dadu 1, gambarnya seperti ini. Ada yang mata dadu 2, gambarnya seperti ini, sampai 6. Betul? Andi? Ya Pak. Betul? Nah, di sini yang A itu ya, yang diminta adalah sisi yang mata dadunya lebih dari 2. Ya, berarti bisa 3, bisa 4, Oh ya Pak. bisa 5, bisa 6. Begitu. Ya ngerti Pak. Paham? Paham. Ya baik. Mahasiswa lain, barangkali ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak Pak. Jelas? Baik. Kalau nomor 1 jelas, lanjut ke contoh 2. Nah, contoh ini masih yang tidak saling lepas, ya. Nah, ini ruang sampelnya ada 8 anggota, ya. Kemudian A-nya muncul lebih dari 1 sisi gambar. Kalau lebih dari 1, berarti bisa 2, bisa 3, ya. Nah, untuk yang 2 ini GGA, GAG, dan AGG. Nah, ini 2 sisi gambar. Yang ini 3 ini. Nah, yang 3 sisi gambar yang ini. Ya. Nah, kalau yang B, ketiga uang logam menunjukkan sisi yang sejenis. Berarti maksudnya angka semua atau gambar semua. Ya. Nah, yang gambar semua GGG, yang angka semua AAA. Nah, untuk mengetahui A dan B ini lepas atau tidak, kita harus mencoba mencari irisannya. Nah, ternyata irisannya ditemukan, yaitu GGG. Ya. Jadi GGG ini milik bersama di antara A dan B. Ya, sehingga kita simpulkan bahwa irisannya tidak kosong. Ya. Karena irisannya tidak kosong, maka A dan B ini overlapping. Ya. Tumpang tindih. Ya. Nah, jadi A dan B tidak saling lepas kesimpulannya. Lepas. Ya. Untuk yang 2, apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk yang 2? Ya, Pak. Gas? Ya, Pak. Gas. Baik, lanjut yang 3. Nah, ini. Ya. Di sini contoh yang saling lepas contohnya, ya. Nah, masih pelemparan 3 uang logam, ya. Nah, ini ruang sampelnya ada 8 anggota. Kemudian kejadian A muncul lebih dari 1 sisi gambar. Ini yang tadi masih sama, ya. Berarti bisa 2 sisi gambar, bisa 3 sisi gambar. Ya. Yang 2 sisi gambar ini
GGA, GAG, dan AGG. Yang 3 sisi gambar GGG. Nah, Ya. kalau yang B muncul tepat 2 buah sisi angka. Tepat 2 maksudnya tidak kurang, tidak lebih. Tepat 2. Ya. Nah, berarti di sini B-nya itu adalah AAG, GAA, dan AGA. Oh, Ya. Nah, di sini A dan B tidak ada irisannya. Ya. Sehingga kita simpulkan A dan B saling lepas. Ya. Kita lihat gambar ini. Yang sebelah kiri ini kejadian A, yang sebelah kanan kejadian B. Ya. Kita lihat bahwa A dan B ini tidak beririsan. Seperti itu. Jadi A dan B saling lepas, mutually eksklusif. Ya. Ada yang mau ditanyakan untuk contoh 3? Untuk contoh 3, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya cukup jelas. Baik, kalau cukup jelas, lanjut contoh 4. Ya. Contoh 4 juga ini yang saling lepas. Ya. Nah, percobaannya melemparkan sebuah dadu. Ya. Berarti ruang sampelnya mempunyai 6 buah anggota. Nah, kejadian A muncul sisi dengan kurang dari 3 mata dadu. Nah, kurang dari 2, berarti bisa 1, bisa 2. Ya. Yang B muncul sisi dengan lebih dari 4 mata dadu. Kalau lebih dari 4, berarti bisa 5, bisa 6. Ya. Nah, berarti A dan B di sini tidak mempunyai irisan. Tinggal kita katakan A dan B saling lepas. Ya. Nah, sampai dengan contoh 4, apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Ya, baik. Enggak, Pak. Ya, baik. Silakan pada mahasiswa yang lain, barangkali ada pertanyaan. Andi, paham Andi? Ini Pak ada yang mau ditanyakan Pak, satu Pak. Yang mana? Maksudnya bagian 2 itu Pak, yang melepaskan itu maksudnya gimana Pak ya? Yang nomor berapa? Yang bagian 2 Pak tadi Pak, bagian 2 Nomor 2. yang bagian tidak memisahkan Pak ya Pak, yang memisah Pak, yang nggak bersatu Pak. Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2 Pak. Nomor 2. Siap. Nah, ini. Nah, bagian mana yang nggak paham? Ya Pak, benar. Bagian itu Pak. Oh bukan Pak, di bawahnya Pak, di bawah ini Pak. Di bawahnya? Di bawah ini Pak. Iya Pak, siap. Nah, ini. Ya. Iya ya Pak, Gimana? yang ini Pak. Yang ini bukan. Iya Pak. Yang ini Pak, Ya. yang ini Pak. Ya. Yang mau ditanyakan apa? Siap. Yang itu Pak, kok bisa saling memisah Pak? Ya kan tetap sama aja gitu Pak. Karena Nah. mengetahui ini pisah atau bukan gimana Pak itu. Nah, Soalnya kurang paham dikit. baik. Gini ya. Kita cari di antara A dan B ini, apakah ada anggota yang sama atau tidak. Ya. Sampai contoh misalnya, sebentar. Coba lihat Andi contoh yang 1 ya. Nah, di sini di antara A dan B itu ada anggota yang sama, lihat. A kan 3, 4, 5, 6. Sedangkan B 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan ada yang sama, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Ya. Berarti dalam hal ini tidak lepas. Karena ada anggota yang dimiliki bersama. Oh iya. Nah, Berarti kalau anggotanya beda Pak, berarti itu akan terpisah Pak. Betul, ya. Kalau semua anggotanya berbeda, betul. Ya. Ini yang ngomong Nah, seperti ini contoh 2 nih. Contoh 2 ini di antara A dan B ada yang milik bersama. Lihat, GGG, ini GGG. Ya. Berarti ya, Pak. ini Beda, Pak. Overlapping. Ya. Nah, overlapping Pak. Ya. Nah, kalau di sini kan nggak ada yang sama di antara A dan B ini. Iya, Pak. Hah? Paham, Andi? Siap. Paham, Pak. Ya, bagus. Ya. Baik, pertanyaan yang lain?
Aventador kecil gitu. Urakan. Silakan. Masih ada waktu 9 menit lagi kira-kira. Ya uangku beda. Dikit ji. Nah. Ya, sekali kalau dikit online itu. Full itu, full mode. Amat ini. Bapak Intan hadir, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Nah, sekarang lanjut lagi kalau nggak ada yang mau tanyakan mengenai praktisi ya, mengenai praktisi. Kalian paham nggak mengenai praktisi itu? Saya mau belum. Ya? Ada yang mau ditanyakan? Pak mau tanya, Ya. Siapa namanya? Widaningsih Pak. Ya. Silakan Widaningsih. Kapan menggunakan diagram Venn dan kapan pakai partisi Pak? Ini sebenarnya diagram Venn. Diagram Venn hanya saja Oh cuma bentuknya kotak. saja. Ya, di sini kan dua kejadian dikatakan berpartisi apabila dua kejadian itu saling lepas dan gabungannya merupakan ruang sampel. Jadi ada dua syarat, A dan B harus saling lepas. Berarti A dan B ini terpisah seperti ini, ya. Dan kalau digabungkan menghasilkan ruang sampel, ya. Contoh supaya paham kita lihat contohnya. Ya. Nah, contoh nih, contoh 5. Ya. Ini eksperimennya adalah lemparkan sebuah dadu eksperimennya. Ya. Nah, A, kejadian muncul sisi dengan mata dadu sebanyak ganjil. B, muncul sisi dengan mata dadu sebanyak genap. Ya. Nah, kalau ganjil berarti kemungkinannya 1, 3, 5. Kalau B yang genap 2, 4, 6. Ya. Nah, A iris B ada anggotanya atau tidak? Ada B ada iris B ada anggotanya atau tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya, Tidak, ini Pak. saling lepas ya. Jadi A dan B saling lepas. Saling lepas, Pak. Saling lepas, betul. Nah, sekarang kita periksa. Kan kalau untuk membentuk partisi bukan hanya saling lepas, digabung harus merupakan ruang sampelnya. Nah, kalau ini kita gabung gimana nih? 1, 3, 5 digabung dengan 2, 4, 6. Kalau digabung menghasilkan ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau digabung menghasilkan ruang sampel, ya. Sehingga A dan B ini membentuk partisi, ya. A dan B saling lepas dan gabungannya merupakan ruang sampel.
Nah, kalau digambarkan seperti ini. Ya, A-nya 135, B-nya 246 dan tidak ada irisannya. Seperti itu. Ya, paham, Bang. Ya. Nah, ini contoh yang 5. Nah, bagaimana dengan contoh 1, contoh 3, dan contoh 4? Nah, apakah A dan B membentuk transisi atau tidak? Ya. Oke, contoh 1. Ya, contoh 1. Nah, contoh 1 ini. Di contoh 1, A dan B ini ada irisannya. Sehingga tidak mungkin A dan B ini membentuk partisi. Ya. Syarat pertama A dan B membentuk partisi adalah A dan B harus saling lepas. Nah, di sini kan A dan B-nya tidak lepas. Tidak mungkin membentuk partisi. Ya. Nah, kemudian contoh 2. Nah, contoh 2 pun di sini A dan B-nya tidak lepas, sehingga tidak mungkin membentuk partisi. Contoh 3, bagaimana? Nah, di contoh 3, A dan B saling lepas. Tetapi pada contoh ini, walaupun A dan B saling lepas, A dan B tidak membentuk partisi. Apa? Karena ada anggota ruang sampel yang tidak tergolong ke dalam salah satu. Lihat nih, AAA, ya, ini tidak tergolong ke dalam A, juga tidak tergolong ke dalam B. Ya, sehingga di sini A gabung B itu tidak menjadi ruang sampel. Ya, dengan kata lain, A dan B tidak membentuk partisi. Ada contoh ini, ya. Nah, contoh yang terakhir, contoh keempat. Nah, ini. Nah, di sini A dan B juga tidak membentuk partisi. Apa? Walaupun A dan B ini saling lepas, tetapi ada anggota ruang sampel yang tidak tergolong ke dalam salah satu. Sebagai contoh, 3. Nah, 3 ini tidak tergolong ke dalam A, juga tidak tergolong ke dalam B. Ya, sehingga disimpulkan bahwa A gabung B itu tidak menjadi ruang sampel. Nah, seperti itu. Ya, itu contoh 1, 2, 3, dan 4. Ya. Nah, contoh 5. Nah, kalau contoh 5 ini melibatkan 3 himpunan, ya, A, B, dan C. Ya. Nah, syaratnya agar A, B, dan C membentuk partisi adalah di antara himpunan-himpunan yang berbeda di antara mereka, ya, itu tidak boleh beririsan. Dengan kata lain, di antara mereka himpunan-himpunan yang tidak sama itu tidak harus saling lepas. Ya. Dan kalau digabungkan harus menjadi ruang sampel. Nah, contoh di dalam pelemparan 3 uang logam. Nah, kejadian A muncul tepat 2 sisi angka, ya, berarti AG, GAA, dan AGA. B muncul tepat 2 sisi gambar, berarti GGA, AGG, dan GAG. Ya. C, ketiga uang logam menunjukkan sisi sejenis, ya, berarti AAA, GGG. Nah, kalau diperiksa, ternyata A dan B ini nggak ada irisannya. B dan C nggak ada irisannya. A dan C juga nggak ada irisannya. Jadi di antara mereka bertiga itu saling lepas semua, ya. Nah, tapi kalau digabung, A, B dan C digabung itu menjadi ruang sampel. Ya. Nah, kalau digambarkan seperti ini, ya, ini wilayah A, ya, dengan 2 sisi angka GAA, AGA, dan AG. Ini wilayah B, AGG, GAG, dan GGA. Dan ini wilayah C, AAA, dan GGG. Nah, di sini A, B, dan C membentuk partisi. Jadi kalau dilihat dari gambarnya, partisi itu mirip dengan sekat-sekat yang terdapat di dalam sebuah bangunan. Ya. Nah, di dalam sebuah bangunan kan ada tembok-tembok, ya, atau sekat-sekat yang membatasi. Nah, seperti itulah juga, ya, di dalam konteks teori peluang, ya. Nah, di sini seolah-olah ada satu bangunan disekat menjadi 3 bagian. Ini wilayah A, ini wilayah B, ini wilayah C. Seperti itu, ya. Jadi ini mirip sekali dengan penyekatan sebuah bangunan. Ya, baik, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Pak. Ya, ya, silakan. Apa namanya? Garis yang Bang Isa. Bidaningsi, ya, silakan. Mau nanya yang mana? Itu kenapa garis yang tadi diagram V-nya tuh harus kiri?
Ya salah maunya gimana? Harus miring ini. Ini nggak mesti miring begini. So mau buat nggak mesti. Yang penting membagi 3. Yang Pembagiannya harus tiga, teman. yang penting membagi 3. Iya, bebas. Itu. Baik, Pak. Iya, Pak. Jadi nggak harus miring. Ya. Pertanyaan yang lain? Nggak ada, Pak. Ya, baik. Masih ada yang lain bagaimana? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Bentar akan saya kirimkan. Ada 2 file soal, ya. Ada file pertama dan file kedua. Yang file pertama saya kirimkan duluan, kerjakan duluan. Baru kemudian setelah selesai mengerjakan file yang pertama, kerjakan file yang kedua. Ya. Jadi jangan dibalik urutannya. Yang pertama dulu, terus kemudian yang kedua. Ya. Nah, tetapi sebelum mengerjakan yang kedua, ya, kalian diminta untuk membaca dulu tulisan di ensiklopedia. Ya, sebentar saya tunjukkan. Ya, ini ada yang perlu dilihat di ensiklopedia. Ya. Kita masuk ke ensiklopedia.com. Ya. Nah ini ya, dan klik statistika bisnis di sini. Oh nggak usah, di search saja di sini, di search ya, di sini, tulis saling lepas, ini. Nah, ini klik ini. Nah ini ya. Jadi setelah kalian mengerjakan soal-soal di file pertama, ya, kalian baca dulu tulisan ini. Ya. Di sini diajarkan bagaimana cara menghitung peluangnya. Ya, nah ini. Di sini diajarkan bagaimana cara menghitung peluangnya. Nah, kemudian setelah membaca ini, baru kalian kerjakan soal-soal di file yang kedua. Ya, seperti itu. Baik, Pak. Jangan lupa ya, ini harus dibaca dulu sebelum mengerjakan yang kedua. Karena kalau sudah tidak baca ini, nggak akan tahu cara mengerjakan yang kedua. Karena di sini diajarkan cara menghitungnya. Kalau di pembahasan tadi kan nggak ada hitungan-hitungan. Di dalam soal-soal tadi kan hanya menentukan pas atau tidak, notisi atau bukan, hanya itu saja, tidak ada perhitungan. Ya. Nah, di sini ada perhitungan, ada contoh-contohnya, beberapa contoh soal di sini ada 4 contoh soal ya, ada 4 contoh soal itu, ya. Nah, kalau ada pertanyaan, silakan. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya, telekonferensi ini saya akhiri. Kita jumpa lagi di grup WhatsApp, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Baik, Pak. Baik, Pak. Pak. Siap, Pak. Pak.